menguasai sistem pengendalian manajemen, panduan lengkap. Pada sesi ini kita akan menjelajahi dunia sistem pengendalian manajemen atau SPM. SPM adalah alat yang vital untuk memastikan keberhasilan organisasi, membantu mencapai tujuan, meningkatkan efisiensi, dan mendorong pertumbuhan. Kita akan menyelami struktur, proses, dan penerapannya secara praktis. Ini adalah struktur pengendalian manajemen. Pertama, pusat biaya. Unit ini bertanggung jawab untuk mengelola biaya, tidak menghasilkan pendapat. Contoh, departemen atau produksi, logistik, atau administrasi. Yang kedua, pusat pendapatan. Unit ini berfokus pada pencapaian target pendapatan, bertanggung jawab untuk penjualan dan pemasaran. Contoh, tim penjualan, divisi pemasaran, atau outlet retail. Yang ketiga, pusat laba. Unit ini bertanggung jawab untuk mengelola pendapatan dan biaya, bertujuan mencapai profitabilitas. Contoh, divisi produk, lini bisnis tertentu, atau cabang. Yang keempat dan yang terakhir, pusat investasi. Unit ini bertanggung jawab atas alokasi dan manajemen investasi. Contoh, divisi pengembangan, divisi riset, dan pengembangan. Berikut ini adalah proses pengendalian. Tahap pertama adalah penyusunan program, mendefinisikan strategi dan tujuan organisasi. Contoh, meningkatkan penjualan 20%, meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua adalah penyusunan anggaran, merinci program ke dalam target keuangan yang terukur. Contoh, anggaran penjualan, anggaran produksi, dan anggaran marketing. Yang selanjutnya tahap ketiga adalah pelaksanaan dan pengukuran, menjalankan program dan memantau kemajuan terhadap target. Contoh, pelacakan penjualan, monitoring hasil produksi, dan analisis data marketing. Tahap 4 yang terakhir adalah pelaporan dan analisis, mengevaluasi hasil, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif. Contoh, laporan keuangan, laporan kinerja, dan analisis tren. Selanjutnya, penerapan pengendalian manajemen. Pertama, ROI, Return on Investment, mengukur profitabilitas dari setiap investasi yang dilakukan. Yang kedua, laporan pertanggungjawaban. Laporan ini menunjukkan pertanggungjawaban unit bisnis atas kinerja keuangan operasional dan sumber daya. Yang ketiga, analisis varians. Teknik ini digunakan untuk membandingkan kinerja aktual dengan target, mengidentifikasi penyebab penyimpangan. Kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, strategi terpadu SPM yang efektif harus terintegrasi dengan strategi bisnis, mengarahkan dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, komunikasi terbuka. Komunikasi yang jelas dan transparan antara manajemen dan karyawan adalah kunci dalam penerapan SPM. Yang ketiga, evaluasi berkala. Evaluasi kinerja secara rutin memungkinkan mengidentifikasi kelemahan dan pengembangan solusi yang tepat. Terakhir, inovasi dan fleksibilitas. SPM harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan, memungkinkan inovasi dan fleksibilitas dalam mencapai tujuan. Sekian dari saya, terima kasih.